Wong maca 1000 dengan wong maca 10.000 kalah mandi. Ini ditinjau dari segi berapa dia membaca. Wadawaman, dan berapa lama dia membaca. Bacane ping piro 100 200 300, dan berapa 1 minggu atau 40 hari atau 1 tahun atau sudah dibaca sejak muda sampai tua. Ini yang namanya wadawaman, berapa dia membaca. Wakaifan, dan bagaimana dia membaca. Apa sekedar baca Allahumma ya begitu ya kata sekedar, apa membaca dengan niat yang betul-betul dan tidak merasa memiliki kekuatan apa-apa, billah. Nah, ini tingkat bagaimana membaca. Lesane bacane bener poga, hati ini bener pura. Maka jika cara bacane wis pas, atine wis pas, tadhul dan tadhuru di hadapan Allah, lek maca wakeh pisan, lamani suwi pisan, dipasani pisan, insyaallah. Jadi ternyata dalam kajian memang ini tidak ada Quran dan hadisnya, ya, tapi hanya khairukum aksarukum naf'an linas, kata Rasul. Sebaik, maaf, saya lupa yang artinya, barang siapa di antara kamu yang paling banyak membaca selawat kepadaku, dia nanti yang paling dekat kepadaku. Ukurannya banyak Rasulullah. Ning kaifan, nah, tidak, ini dalam kajian lain. Berapa dia membaca? Berapa dia dibaca? Kita juga begitu, bagaimana membaca salat Faidiyah atau salat apa saja, niatnya, hatinya. Seorang yang membaca atau beramal pada Allah, tadi katakan iqbalu alallah, menghadap kepada Allah, bisiddati zulli wal inkisar, dengan perasaan yang betul-betul merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, dan longso sampai mencucurkan air mata. Wong longso terus keronto-ronto, terus nangis. Zulli wal inkisar, merasa keronto-ronto dan longso. Ma'a tabarri anil kuwah, dan dia sudah merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan billah aslu khairin dunyawin au ukhrawin, itulah asal kebaikan dunia dan akhirat, disitulah akan ijabah. Wis mati-matian lek maca wis bener, lek maca ping akeh pisan. Mulaan Mbah Yai teng mriku dibaca sekian kali minimal. Ada kata minimal, berarti lebih boleh, tapi tidak dianjurkan Mbah Yai, karena kekuatan orang satu dengan lain tidak sama. Ini masalahnya, tidak sama. Maka minim 100 kali minimal, berarti lebih boleh. 40 hari minimal, berarti lebih boleh. Nah, jika dibaca dengan cara yang bagus, longso, makmum, ikroman wa ta'ziman, mahabbah kepada Rasulullah SAW, lek maca akeh pisan, gak mek ping 100, ping 1000, ping 10.000. Ini bilangan. Maka pernah saya, ada orang punya hajat yang sangat parah, ya, sering saya katakan, datang pada saya seorang suami istri masih muda, tampan sekali. Di rumah saya dia menangis di luar, hujan sekali. Kemudian saya buka, kamu kowe sapa? Dia berkata, saya tidak bisa bahasa Jawa ya. Loh, kamu dari mana? Saya asli dari Lampung. Kemudian saya disuruh ibu saya datang pada sampean minta doa. Ada apa? Pada waktu itu dia jatuh bekerja 2 miliar. Untuk remaja udah tidak mungkin.
Wah, kalau gitu kamu mesti penjara, utang itu tidak bisa. Nah, maka kamu ingin mati di penjara atau mati tirakat? Dah, saya tak tirakat, Yai. Saya suruh baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Biasanya kalau nyuruh saya 10.000, 11.000 sama Yai. Coba baca 60.000 kamu, ngebleng betul. Ya, dibaca betul. Dia tidak keluar, mempeng dengan suami istri. 60.000 lagi, leren ganti hari, mempeng lagi. Entah 60.000 itu berapa hari, 1 minggu atau tidak. Kemudian satu saat datang. Nah, ketika datang pertama itu dia dalam keadaan hamil. Kemudian datang lagi di muka pintu saya, dan tidak dodok-dodok, tidak uluk salam, hanya menangis toh. Dia kalau datang hanya menangis, baca Fatihah pada saya. Saya buka, ada apa kamu? Kok menangis? Belum hasil. Sudah ya. Mama kok masih menangis? Katanya punya utang. Kemudian saya suruh mempeng dan sudah berhasil. Kok masih nangis? Saya nangis bahagia ya. Saya rasa syukur oleh Allah. Di mana utang tidak mungkin saya bisa menyaur, Allah memberi kekuasaannya. Ada orang menolong sehingga saya bisa bekerja. Dia kerjanya penjual karcis tiket pesawat. Kemudian dipercaya lagi oleh maskapai penerbangan tanpa ada jaminan, dan akhirnya dia bisa menjual dan bisa mengembalikan uang yang 2 miliar. Saya bahagia karena saya bisa nyaur. Nah ini kaman wis wong utangnya akeh mesti nrongso nangis. Susah lek dicekel polisi piye. Terus nangis. Wedi takut, enak emek takut tok. Wis macane tenanan nangis. Wah, kaman macane suwida ewu. Wadawaman, dan ini berapa hari dia membaca. Akhirnya diijabahi. Itulah contoh untuk membaca. Jadi tidak sekedar dibaca dengan sungguh, maka tingkatnya tidak sama. Nur yang datang pun tidak sama. Yang satu nurnya besar, yang satu nurnya kecil. Kalau orang sudah disinari nur ilahiyah, mesti dia akan teringat Allah. Allah zat yang kuasa. Dia pasti billah. Kemudian hatinya makin bening, mudah merasa dosa. Dosa-dosa yang dia lakukan akan tampak di muka, tidak bisa digua, tampak, dan timbul rasa takut. Ada orang itu kehilangan dosa, ini enggak ada rasa takut. Orang itu tidak dapat hidayahnya Allah. Tapi ada dia teringat dosanya dan bergetarlah tadi. Orang yang imannya tinggi baru disebut asma Allah, bergetar hatinya. Apalagi melihat dosanya, bergetar, menangis. Haru, dia susah menangis, dia berhasil menangis. Tadi dia susah menangis karena punya hutang 2 miliar, dan ketika dia berhasil, dia menangis, tapi tangis bahagia. Para hadirin yang hormati, mari kita lihat, apakah kita ini sudah ada nur dalam hati kita? Pernahkah kita merasa dosa di hadapan Allah? Kemudian hati kita bergetar, nggak sadar air mata keluar tanpa kita sadari. Orang kalau susah betul, didayoi, dia perembeng mata. Nggak bisa dikuasai, jangan keluar, nggak bisa. Karena itu dari dalam. Begitu aja karena utang, ngomong menangis, mengungkapnya, dus mendiai, utang saya banyak, ini menangis. Sudah, kadang-kadang tamu saya nangis, tolong diem, jangan menangis, sampaikan pada saya. Ini sering saya nangis, udah nangis terus.
Bahkan tadi ada yang semaput tadi salaman dengan saya, langsung dia jatuh, terus jadi diangkat. Itu rohani, menangis. Begitupun pula ketika Allah memberi ijabah, dia menangis bahagia karena ada nur ilahiyah yang ada di dalam hati. Kita sedikit banyak pernah mengalami. Mari, bagaimana kita dengan kehidupan kita? Sudahkah kita sering merasa dosa? Kalau belum, ini nur di dalam hati kita, gersang tidak ada. Bagaimana dengan tetangga kita, dengan saudara kita? Apakah kita sudah mengajak mereka untuk kembali kepada